Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para hadirin, para hadirat, ikhwan akhwat, para peserta sekalian dan para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, kita masih berada di pasal tentang al-jiddi wal muwazabati wal himmah. Pasal yang membahas tentang kesungguhan, ketekunan dan cita-cita seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu harus punya kesungguhan, ketekunan dan cita-cita yang tinggi. Sudah kita baca sebagiannya di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji. Kita lanjutkan membaca apa yang beliau tuliskan di sini di halaman 126 bagi yang memegang buku panduannya. Kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala, فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب كما قيل بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رمى المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia menggunakan kesempatan usia mudanya atau usia dininya dan masa mudanya. Ya. Ayamal hadasah itu maksudnya usia dini. Unfuan asyabab, masa mudanya. Di dalam sebuah syair disebutkan, sesuai kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang kamu cita-citakan. Barang siapa yang menginginkan sebuah cita-cita, maka dia harus bangun malam. Sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, bangun malam itu bagaikan kendaraan bagi seseorang yang dia ingin mencapai tujuannya. Orang ingin belajar mencapai kedudukan yang tinggi dalam hal ilmu, maka dia harus memanfaatkan waktu malam dia untuk belajar ilmu. Maka terus dikatakan di dalam syair ini, maka pergunakanlah masa muda. Masa muda pergunakanlah. Ingatlah bahwasanya masa muda itu tidak akan kekal. Kita semua tidak akan kekal dalam masa muda kita. Ya. Pasti peluangnya hanya ada dua. Kalau tidak sampai tua atau mati di masa muda. Ya, tidak ada yang kekal terkait masa muda. Maka ini yang menjadi pengantar kita pada pertemuan kali ini, yang kita jadikan judul pengajian, yaitu manfaatkanlah masa muda. Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hadis yang terkenal. Saya kira antum semua pernah mendengar di sini. Manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal. Manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Lihat yang pertama apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ini 5 hal sebelum 5 hal, ini yang pertama. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan bagaimana pentingnya didahulukan oleh Nabi SAW. Baru yang nomor dua kata beliau, sihhatuka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ghinaka qabla fakrika. Ini yang ketiga. Manfaatkan kelapangan hartamu sebelum datang kefakiran. Mumpung kaya, mumpung cukup, manfaatkan untuk kebaikan sebelum datang kemiskinan atau kefakiran. Kemudian yang keempat, faraghaka qabla syaghlika. Manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibuk.
Kemudian yang keempat, yang paling akhir adalah hayatika qabla mautika. Hayataka qabla mautika. Manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka kita lihat yang tadi sebelum-sebelumnya itu, betapa banyak orang-orang yang sudah mengalami hal tersebut kemudian dia menyesal. Orang yang sudah tua, betapa banyak orang tua dia sudah menyesal, kenapa dulu waktu muda saya tidak demikian dan demikian. Betapa banyak orang yang sudah sakit, baru dia berpikir, kenapa ketika saya sehat tidak melakukan demikian dan demikian. Betapa banyak orang yang telah jatuh miskin, kemudian dia menyesal, kenapa dulu waktu saya lapang harta saya tidak melakukan demikian dan demikian. Betapa banyak orang yang telah sibuk, dia menyesal, kenapa waktu dulu saya banyak waktu tidak demikian dan demikian. Dan betapa banyak orang-orang yang di alam kubur sana, mereka menyesali, ya, bahkan mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini. Seandainya saya dikembalikan, maka saya akan melakukan demikian dan demikian. Maka manfaatkanlah, jangan sampai kemudian menyesal nanti ketika 5 hal tersebut telah sampai. Maka salah satunya, atau bukan salah satunya, yang nomor 1 kata Nabi SAW tadi adalah manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis ini untuk secara umum, ya, manfaatkan untuk kebaikan secara umum, untuk beribadah, untuk memperbanyak kebaikan. Termasuk di sini adalah dalam hal ilmu, ya, manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua dalam hal mencari ilmu. Oleh karena itulah banyak ulama yang menyarankan untuk belajar di masa muda. Kata Al-Hasan Al-Basri, belajar di masa muda bagaikan mengukir di atas batu. Ya, ini jadi peribahasa di bahasa Indonesia. Belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di masa tua seperti menulis di atas air. Ya, belajar di masa tua seperti menulis di atas air. Gampang hilangnya kalau sudah tua itu. Ternyata ini perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Bagian yang pertama, kata Al-Hasan Al-Basri, belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Apa yang sering melalaikan kita sebagai pemuda, apa yang sering melalaikan kita dari kebaikan, dari memperbanyak amal ibadah, termasuk adalah dari mencari ilmu. Apa yang sering melalaikan kita, yaitu salah satunya apa yang disebut sebagai taswif. Apa itu taswif? Taswif itu menunda-nunda, nanti saja. Dari kata saufa itu nanti. Taswif itu nanti saja. Kata para ulama, ya, banyak ulama salaf yang mengatakan demikian. Di antaranya adalah Ibnul Jauzi, wa iyyaka wa taswif. Hati-hatilah dari taswif, yaitu sikap menunda-nunda. Nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau tidak sibuk lagi, nanti saja, dan seterusnya. Hati-hati dengan taswif itu. Karena kenapa? Fa innahu min junudisy syaitan al-azim. Atau fa innahu min junudil iblis al-azim. Karena taswif tadi, perkataan nanti itu adalah salah satu tentaranya iblis yang paling agung. Iblis dia memiliki berbagai bala tentara, banyak bala tentara dia, banyak strategi dia untuk untuk menggoda anak keturunan Adam. Ya, dia banyak punya strategi dan tentara. Maka salah satu tentara yang paling mulia, tentara yang paling diandalkan oleh iblis untuk menggoda anak keturunan Adam adalah tentara dia yang disebut sebagai taswif, yaitu nanti saja. Belajarnya nanti saja kalau sudah tua. Ya, sekarang waktunya muda untuk foya-foya dan seterusnya. Dan ini memang tabiatnya pemuda. Saya sampaikan sebuah kaidah, ya. Antum perlu ingat kaidah ini. Ada kaidah dalam kita beramal. Amalan yang dikerjakan di waktu orang sedang lalai, maka pahalanya akan lebih besar. Saya ulangi. Amalan yang dikerjakan ketika orang lain sedang lalai, maka pahalanya akan lebih besar.
Ini kaidah disimpulkan dari berbagai macam dalil. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang menunjukkan hal tersebut, dalilnya di antaranya adalah kebiasaan Nabi SAW untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sangat rajin sekali, bahkan hampir sebulan penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah memperbanyak puasamu di bulan Sya'ban? Apa kata beliau? Alasannya ada yang tahu? Apa? Karena kata Nabi SAW, ini adalah waktu ketika orang-orang sedang lalai. Ini adalah waktu ketika orang-orang sedang lalai di bulan Sya'ban. Paham logikanya kenapa di bulan Sya'ban orang banyak lalai? Jadi seperti ini. Bulan Sya'ban itu posisinya dia dipepet oleh 2 bulan yang mulia. Sebelum Sya'ban apa? Bulan apa? Rajab. Ya, sebelum Sya'ban Rajab. Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Jadi sebelum Sya'ban ada bulan haram yaitu bulan Rajab. Setelahnya ada bulan Ramadan, bulan suci. Bulan Rajab adalah bulan haram. Sehingga amalan yang dilakukan di bulan Rajab itu berlipat ganda karena dia salah satu bulan haram, bulan suci. Ya. Maka amalan yang dilakukan di bulan Rajab itu berlipat ganda. Sehingga dari dulu memang orang biasa untuk memperbanyak amalan mereka di bulan Rajab. Mereka sungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Rajab, bersemangat karena ini mumpung dilipat gandakan. Maka selesai bulan Rajab, datang bulan Sya'ban. Apa yang ada di logika orang ketika orang ingat kita sudah banyak beribadah di bulan Rajab, oh bulan depan nanti datang lagi bulan Ramadan. Apa yang ada di logika orang-orang? Sehingga bulan Sya'ban adalah saatnya kita beristirahat. Kita recharge terlebih dahulu, kita refreshing terlebih dahulu. Ini yang ada di logika orang-orang. Ya, kita sudah capek beribadah di bulan Rajab, bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, oleh karena itulah kenapa orang di bulan Sya'ban itu banyak lalai untuk beribadah. Dan Nabi SAW senang untuk memperbanyak amalan ibadah beliau di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah dengan memperbanyak puasa. Ini dalil yang pertama. Beramal dikala orang sedang lalai itu pahalanya lebih besar. Dalil yang kedua, kenapa salat sunnah, salah satu salat sunnah yang paling afdal adalah salat apa? Salat malam, itu salat tahajud. Salah satu penjelasannya adalah karena orang sedang lalai. Ya, orang sedang lalai, orang sedang banyak terlelap. Sehingga jika ada orang lain yang dia bangun di malam hari ketika orang sedang terlelap, maka dia sudah sungguh dia telah melakukan suatu amalan yang mulia yang pahalanya lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi poin pembahasan kita adalah pemuda yang dia beramal di waktu mudanya. Tabiat pemuda itu memang, ya, tabiat pemuda dia pikirannya mau main-main. Sedikit banyaknya dia pasti berpikir beramal itu nanti saja. Kalau sudah tua, ya, kalau sudah tua itu nanti baru kita memperbanyak amalan kita. Tabiatnya dia memang mau main-main, menikmati dunia dan seterusnya. Maka jika ada pemuda yang dia kemudian sadar dan dia beramal, dia mendapatkan keutamaan ini. Dia sungguh telah beramal di waktu orang-orang sedang lalai. Dalilnya adalah kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Terkait pemuda kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ta'atillah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Lihat bagaimana besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pemuda yang dia sadar sejak mudanya. Ya, besar balasannya, luar biasa. Allah berikan naungan pada hari kiamat yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata. Ketika matahari didekatkan, orang-orang bermandi keringat, membanjir bahkan keringatnya membanjiri dirinya, maka dalam kondisi demikian Allah berikan naungan. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran yang didapatkan oleh seorang pemuda
yang dia sadar sejak dini. Kenapa balasannya bisa demikian besar? Karena tadi orang yang beramal dikala orang lain lalai, maka ganjarannya akan lebih besar, pahalanya akan lebih besar. Makanya contohnya teman semua, misalnya hadir acara walimahan atau seminar lah ya, yang lebih relevan dengan kita di kampus. Seminar azan zuhur masih lanjut acara misalnya, ya. Maka kalau ada orang-orang yang mereka keluar dari ruang seminar ini, lalu dia menegakkan sholat jamaah zuhur di saat kebanyakan orang sedang lalai, sedang ikut seminar, maka dia mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan keutamaan beramal dikala orang lain sedang lalai. Atau kondangan misalnya, ya, kondangan tidak stop salat zuhur misalnya, ada orang lain dia keluar cari masjid salat dulu, maka ini termasuk dalam beramal dikala orang lain lalai yang pahalanya lebih besar. Maka sekali lagi, ya, menuntut ilmu termasuk dalam hal ini, ya. Barang siapa yang dia menuntut ilmu sejak muda, maka sungguh dia telah beramal dikala kebanyakan pemuda sedang lalai dari mencari ilmu. Maka mudah-mudahan kita berharap pahalanya bisa lebih besar. Ya, sehingga kembali lagi dianjurkan kita untuk belajar sedini mungkin, memanfaatkan waktu muda. Dan inilah kebiasaan para ulama. Ya, imam-imam besar dalam Islam itu mereka mulai belajar sejak dini. Imam Syafi'i hafal Quran pada usia berapa? Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun. Bibi usianya berapa? 6, 5. 2 tahun lagi sudah hafal Quran Imam Syafi'i. 10 tahun Imam Syafi'i hafal Muwatta, kitab Muwatta Imam Malik, itu dihafal sama Imam Syafi'i pada usia 10 tahun. Ya. Dan demikian keadaannya para ulama dulu. Dan memang metodenya nanti antum punya anak, kata para ulama, anak-anak itu sedini mungkin diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, yang penting dia menghafal terlebih dahulu, mumpung masih muda, mumpung masih kecil, hafalannya kuat. Ini anak-anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Perkara dia tidak faham, tidak bisa melakukan istinbat, tidak paham apa yang dia baca, karena belum bisa bahasa Arab, apalagi dia bisa berdalil dengan ayat yang dihafal, itu perkara nanti. Ya, yang penting dia hafal terlebih dahulu, baru beriring bertambahnya usia, baru diberikan pemahaman. Ya, berikan di pemahaman, ini maknanya apa, diajarkan bahasa Arab. Bertambah lagi pemahaman dia, bertambah lagi usia dia, baru diajarkan dia berdalil dengan Al-Quran, ya, melakukan istinbat dari ayat-ayat Al-Quran, menyimpulkan hukum dari apa yang dia hafal dan seterusnya. Kan, tapi kembali lagi kata para ulama, yang penting dia dihafalkan terlebih dahulu. Sehingga belajarlah sejak dini. Namun kemudian bukan berarti ya untuk yang sudah tua, alhamdulillah di sini tidak ada yang tua, biasa ada Pak Didi. Mungkin ada yang menyimak di sosial media. Bukan berarti kemudian bagi yang tua, ya sudah kalau gitu saya tidak usah belajar, ya, karena saya sudah tua. Belajar itu dianjurkan sejak muda, saya sudah kadung tua, ya sudah tidak usah belajar. Tidak demikian, ya. Karena juga banyak para ulama yang mereka itu belajar di usia tua. Ya, disebutkan salah seorang ulama yang bernama Al-Iz bin Abdussalam. Al-Iz bin Abdussalam itu mulai belajar pada usia berapa? Ada yang bisa menebak usia berapa Al-Iz bin Abdussalam? Ulama besar. Tapi dia mulai belajar agama itu pada usia berapa? Memperdalam agama? Ada yang mau nebak? Berapa Sagaf? 50 lebih. Al-Iz bin Abdussalam mulai belajar pada usia 60 tahun. Dia menjadi ulama di sekitaran umur 80 tahun. Ya. Ini kita katakan pada orang-orang tua, ya. Jangan kemudian yang muda juga salah menggunakan, ya. Kalau sudah, ya, kalau gitu ya nanti saja belajarnya pas tua saja. Tidak. Ini untuk orang-orang yang sudah tua. Bahkan kita katakan para sahabat Nabi
ya, mereka masuk Islam itu di usia tua mereka, ya usia 40, 50 kebanyakan. 40, 50 memeluk Islam. Kemudian mereka bisa menjadi orang-orang mulia di dalam agama Islam, ya. Mereka belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia tua. Ini kita katakan kepada orang tua. Jangan antum gunakan ini standar untuk antum sendiri, ya, karena di sini muda semuanya. Dan pemuda itu berapa? Dalam Islam jika dikatakan syabab, Nabi SAW berkata, ya ma'asyarul syabab, wahai sekalian pemuda. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, maksud syabab, jika disebutkan syabab dalam hadis-hadis itu batasnya adalah 40 tahun. Maka orang yang masih di bawah 40 tahun dia tergolong sebagai syabab, sebagai pemuda. Ya, ada banyak ulama, ya, semacam ulama tenar, Al-Kisai, Al-Marwazi, itu mulai belajarnya pada usia 40 tahun. Ya. Imam Al-Kisai yang terkenal itu mulai belajar usia 40 tahun. Baik, sekarang kita kembali lagi ke kitab halaman 127. Kemudian kata Imam Zarnuji, beliau berpindah, wala yujhid nafsahu jahdan yud'ifun nafsa hatta yanqati'a 'anil 'amali bal yasta'milu ar-rifqa fi dzalika wa rifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'. Harus berimbang. Tadi kita motivasi kalau bisa sesemangat mungkin untuk belajar. Akan tetapi jangan terlalu memaksakan diri sampai kemudian jiwa ataupun diri itu menjadi lemah. Ya, orang saking semangatnya bisa dia kemudian drop. Tidak demikian, harus berimbang. Sampai pada taraf dia tidak bisa lagi beraktivitas, kata Imam Zarnuji. Jangan demikian. Namun hendaknya memiliki sikap rifq, yaitu lemah lembut, pelan-pelan. Ya, yang penting tetap jalan pelan-pelan. Karena kata Imam Zarnuji, kelembutan merupakan dasar pokok dalam segala sesuatu. Makanya kalau kita buka riwayat para ulama dulu, di zaman dulu, ulama salaf, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah menisbahkan kepada salaf, ya. Artinya dari generasi awal Islam, kata Ibnu Jama'ah, adalah kebiasaan para ulama salaf, mereka sengaja mengumpulkan murid-murid mereka, kemudian mereka pergi berekreasi pada waktu khusus, ke tempat khusus dan pada waktu khusus. Sengaja dialokasikan waktu khusus. Ini kebiasaan para ulama dulu, ulama generasi awal Islam. Hingga jazakumullah khairan, Qadisiyah maaf, Muqtasidin ada futsal, ya, ada futsal rutin, ya. Nah, futsal rutin ini salah satunya untuk kita refreshing, ya. Diniatkan untuk refreshing, futsal, rekreasi, kalau perlu lakukan rihlah, perlu kita untuk istirahat dan refreshing, ya. Disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau memberikan waktu libur bagi murid-murid beliau 2 kali seminggu. Ya, kalau kita masih libur 1 kali seminggu, ya. Imam As-Sa'di, ulama zaman kita, ulama besar zaman kita, metode belajar beliau kepada murid-murid beliau itu diberi jeda 2 kali seminggu. Kalau saya tidak salah, libur beliau bersama murid beliau adalah Selasa dan Jumat. Maka Selasa dan Jumat itu libur, tidak ada pengajian. Dan ini mengingatkan saya kalau tipikal ketika saya tinggal di luar negeri, tipikal tukang di Inggris itu, mereka itu kalau kerja itu mungkin kita kalau orang Indonesia itu agak gregetan melihat mereka bekerja itu dikit-dikit istirahat, ya, kerjanya itu pelan, ya, pelan istirahat, kerjakan istirahat. Tapi kalau kita lihat hasilnya memang dalam hal bangunan, ya, tukang-tukang bangunan dan tukang-tukang jalan itu, hasilnya itu sampai mereka sampai 100-200 tahun itu bangunan itu masih berdiri, atau bahkan sampai 300 tahun, ya. Mereka memang dikejar agar durasinya lama, ya, agar durable, ya. Nah, makanya mereka kerjanya pelan-pelan, ya.
Kadang kita yang melihat itu ini kalau dikerjakan sama tukang-tukang Indonesia paling beberapa hari sudah selesai gitu ya. Tapi mereka itu pelan-pelan ya. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil di sana adalah ya tidak perlu kita itu terlalu memforsir diri kita ingin kejar target dan seterusnya ya. Kalau memang kita bisa dapat sesuatu yang lebih kokoh dan bisa lebih tahan lama, maka lakukan pelan-pelan ya. Kata para ulama, man akhadha ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan, atau man rama ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan ilmu itu secara sekaligus atau secara instan, pengen cepat-cepat secara instan, dia pacu dirinya supaya cepat, maka ilmu tersebut akan hilang pula dari dirinya secara instan ya. Akan tapi pelan-pelan, pelan-pelan, santai, tidak sampai kemudian tadi kata Imam Zarnuji sampai taraf tidak beraktivitas lagi saking capek. Lalu di sini beliau bawakan hadis yang tidak ada asalnya, hadis tidak sahih, akan tapi maknanya benar ya. Kata Imam Zarnuji, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna hadza ad-dina matin, fa'awghil fihi birifqin, wa la tubghid ala nafsika ibadat Allah. فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى." وقال عليه السلام: "نفسك مطيتك فافرق بها." Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, agama ini kokoh, maka terlibatlah di dalam kelembutan. Terlibatlah di dalamnya dengan kelembutan. Janganlah kamu memaksa diri dalam beribadah kepada Allah, karena orang yang memaksa kendaraannya sampai tidak mampu berjalan, dia tidak akan melanjutkan perjalanannya, bahkan dia akan kehilangan kendaraannya. Nabi SAW juga bersabda, dirimu adalah kendaraanmu, maka bersikap lemah lembutlah terhadapnya. Maka hadis ini dua-duanya bukanlah hadis sahih ya, bukan hadis sahih, kan tapi maknanya benar. Terkhusus makna sabda Nabi SAW tadi, makna hadis tadi, yaitu fa innal mumbatta la ardan qata'a wa la zahran abqa. Ini sering dibawakan oleh para ulama kalimat ini. Antum kalau mau menghafal ini bagus sekali ya, dijadikan quote juga bagus. Fa innal mumbatta la ardan qata'a wa la zahran abqa. Ya, ini maksudnya secara bahasa seperti ini. Al-mumbatta itu adalah orang yang memacu untanya. Al-mumbatta, orang yang memacu unta, dipukul untanya supaya berjalan sangat cepat ya. Nah, sehingga al-mumbatta ini, orang yang memukul untanya supaya berjalan cepat ini, la ardan qata'an, dia tidak akan sampai ke tujuan yang dia ingin capai itu, wala zahran abqa, dan tidak ada punggung unta yang tersisa bagi dia, tidak sampai dan kendaraannya jadi rusak ya. Ini orang yang dia terlalu memforsir dirinya. Seperti unta, sudah dia pukul-pukul untanya, ternyata ujung-ujungnya tidak sampai karena untanya kelelahan, dan tidak ada lagi punggung unta yang bisa dia naiki karena dia sudah kecapean. Kan tapi milikilah filosofi sebagai filosofinya unta yang tidak perlu dipacu-pacu seperti itu. Ya, unta itu dia berjalan pelan sekali. Kan tapi jarak yang bisa dia tempuh sangat jauh. Ya, dia berjalan sangat pelan, kan tapi jaraknya sangat jauh. Milikilah nafas panjang ya, dalam bahasa kita, milikilah nafas yang panjang. Dalam menuntut ilmu kita perlu memiliki nafas yang panjang. Tidak kemudian kita memforsir diri kita 1-2 hari, 3 hari, beberapa minggu, kemudian setelah itu hilang dari majelis itu. Tidak. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam Zarnuji halaman 129, "Fala budda li talibil ilmi min al-himmati al-'aliyati fil 'amal." Maka seorang penuntut ilmu dia harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam beramal. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi kat-tayri yatiru bi janahihi. Karena seorang itu tinggi derajatnya dengan cita-citanya, sebagaimana seekor burung terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Jadi cita-cita itu bagaikan kedua sayap kita. Burung dia kalau mau tinggi dia menggunakan sayapnya. Maka begitu juga dengan para penuntut ilmu. Jika dia ingin tinggi, maka dia harus memiliki cita-cita yang ingin dia capai. Abu Thayyib berkata, "Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadri al-karim al-makarim."
Kedudukan seorang bergantung dari cita-citanya. Kemuliaan akan teraih kalau cita-citanya juga mulia. Orang akan mulia jika dia memiliki cita-cita yang mulia. Wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa tasghuru fi 'aini al-'azimi al-'azaim. Tantangan kecil terlihat besar di mata orang kerdil, tantangan besar terlihat kecil di mata orang besar. Ya. Tantangan kecil terlihat besar di mata orang kerdil, dan tantangan besar terlihat kecil di mata orang besar. Maka contohnya, mari kita bandingkan. Ya. Pernah datang seorang badui kepada Nabi SAW, lalu tiba-tiba dia menarik selendang Nabi SAW untuk meminta harta. Wahai Muhammad, berikanlah harta yang telah Allah titipkan kepadamu kepadaku. Ya. Berikan. Ya, ini permintaannya orang badui. Ya, orang badui ketika dia bertemu dengan Nabi, bahkan tidak ditawari oleh Nabi, dia sendiri yang minta harta. Lihat, dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat terdekat dia. Abu Hurairah ketika ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, apa yang kau minta? Ya, wahai Abu Hurairah, apa yang kau minta? Kalau saya tidak salah, dalam salah satu riwayat yang diminta oleh Abu Hurairah kepada Nabi SAW adalah agar dia tidak pernah lupa dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, saya tidak ingat persis apa yang diminta Abu Hurairah. Namun yang jelas, setelah permintaan Abu Hurairah ini, Nabi SAW kemudian mendoakan Abu Hurairah agar tidak pernah lupa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Didoakan oleh Nabi SAW secara khusus untuk Abu Hurairah. Maka benar, setelah Nabi SAW mendoakan itu, semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa dengan perkataan Nabi SAW. Dan bagaimana keinginan Abu Hurairah, dia tidak meminta harta, tidak meminta dunia, akan tapi yang diminta oleh dia adalah ilmu. Ya, diminta oleh dia adalah ilmu. Maka lihat bagaimana hasilnya. Siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling akhir masuk Islam. Tidak lama Abu Hurairah berkumpul bersama Nabi, itu hanya sekitar 1 atau 2 tahun. Ya, Abu Hurairah berkumpul bersama Nabi 1-2 tahun. Akan tapi dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebabnya apa? Karena dia tidak pernah lupa. Setiap dia ucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, dia mengingatnya. Disebabkan oleh doa Nabi SAW dan disebabkan oleh permintaan dia sendiri. Ya, dia meminta kepada Nabi SAW demikian. Kemudian kata Imam Zarnuji, kita lanjutkan halaman 130, wa ruknu fi tahsilil asya al-jiddu al-himmatu al-aliyatu. Ada 2 modal utama yang dibutuhkan oleh seseorang jika dia ingin meraih sesuatu. Apapun yang ingin dia raih, maka ada 2 modal utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kesungguhan, yang kedua adalah cita-cita yang tinggi. Kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Faman kanat himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan waqtarana bidzalika al-jidd wal muwazabatu fadh-dhahiru annahu yahfazu aktsaraha wa aw nisfaha. Maka barang siapa yang cita-citanya adalah menghafalkan seluruh kitab Muhammad bin Al-Hasan, asalkan hal tersebut disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, maka hasilnya yang terlihat nanti adalah dia akan berhasil menghafalkannya sebagian besarnya atau separuhnya. Ya, Muhammad bin Al-Hasan adalah ulama besar di mazhab Hanafi, mazhabnya Imam Zarnuji, salah satu murid seniornya Imam Abu Hanifah. Maka dia memiliki kitab. Maka banyak ulama di mazhab Hanafi dia senang menghafalkan kitabnya Muhammad bin Al-Hasan ini. Itulah kata Imam Zarnuji, jika engkau ingin menghafalkan kitabnya Muhammad bin Al-Hasan ini, maka milikilah kesungguhan dan ketekunan tadi.
Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan kalau konteksnya mau lebih umum ya, tadi hanya menghafal kitab fikih di mazhab Hanafi. Lebih umum, kalau kita ingin menghafal Al-Quran, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, jangan kau katakan hafalanmu yang lemah. Jangan kau katakan hafalanmu yang lemah, tapi katakanlah tekad dan semangatmu lah yang lemah. Ya. Tekad dan semangat kita yang lemah dalam menghafal. Jangan katakan hafalan saya itu tidak kuat untuk menghafal Al-Quran itu. Memang orangnya lupa. Tidak, jangan katakan demikian. Tapi katakanlah tekad dan semangatmu yang kurang kuat, bukan hafalanmu yang kurang kuat. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد أو كان له جد ولم تكن له همة عالية لا يحصل له العلم إلا قليلا. Adapun orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi namun tidak diikuti dengan kesungguhan, atau dia memiliki kesungguhan tapi tidak diikuti dengan cita-cita yang tinggi, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu melainkan hanya sedikit saja. Ya, sedikit. Dia punya cita-cita saja tapi tidak sungguh-sungguh, atau dia tidak sungguh-sungguh, dia punya atau dia punya kesungguhan namun tidak punya cita-cita, maka bisa dia mendapatkan ilmu akan tapi sedikit saja. Ya, sebagaimana sudah kita singgung di awal, orang yang dia metodologinya dalam belajar itu tidak tepat, maka rasa lelahnya jauh lebih banyak yang akan dia dapatkan daripada faedah ilmu yang dia dapatkan. Kemudian kita baca satu paragraf lagi. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi di dalam kitab beliau Makarimil Akhlaq. Kata Radiyuddin An-Naisaburi, anna Dzal Qarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-mushriqi wal maghrib 'ala al-mashriqi wal maghrib شاور الحكماء وقال كيف أسافر بهذا القدر من الملك فإن الدنيا قليلة فانية والملك الدنيا أمر حقير فليس هذا من علو الهمة. Beliau meriwayatkan tentang kisah Zulqarnain. Ya, diperselisihkan oleh para ulama Zulqarnain ini nabi atau tidak. Ya, ada perselisihan ulama. Semacam Khidir, ya. Bahasanya Zulqarnain ketika dia ingin berangkat untuk menguasai timur dan barat, sebagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi, kisah Zulqarnain ini, maka dia meminta pertimbangan kepada ahlul hikmah di zaman itu, ya, pada orang-orang bijak di zaman itu. Maka dia bertanya, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan ini, yaitu untuk mendapatkan kerajaan dari timur dan barat ini. Bukankah dunia itu sedikit dan akan binasa? Kerajaan dunia itu hina dan tidak termasuk cita-cita yang tinggi. Bukankah demikian? Kata Zulqarnain. Faqala al-hukama, maka orang-orang bijak di zaman itu dia menjawab, safir liyahsala laka mulk ad-dunya wal akhirah. Faqala hadza ahsan. Maka dia berkata, para ahli hikmah berkata, berangkatlah engkau untuk memperoleh kerajaan dunia dan juga untuk memperoleh kerajaan akhirat. Maka Zulkarnain kemudian menjawab, ini yang lebih baik. Ya, wallahu a'lam apakah kisah ini sahih atau tidak. Ya, apakah ini sahih atau tidak? Wallahu a'lam, tidak diberi catatan oleh pentahqiq di sini. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dalam hadis yang wallahu a'lam tentang kesahihannya, kita cek terlebih dahulu.
Oh, baik, dipersisikan oleh para ulama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada dua jalur yang dhaif, akan tapi sebagian ulama menhasankannya. Ya. Baik, ada ulama yang menhasankan hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang luhur dan mencintai perkara-perkara yang hina. Ya. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, fala taj'al bi amrika wastadimhu fama salla asaka kamustadim. Janganlah tergesa-gesa dalam urusanmu, tapi tekunilah dia. Tidak ada yang meluruskan tongkatmu menyamai orang yang tekun. Ya. Sehingga kita dilarang untuk tergesa-gesa. Al-isti'jalu minasyaitan. Tergesa-gesa dalam urusan itu adalah bagian dari berasal dari syaitan. Baik, saya kira demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebentar lagi kita dengarkan azan Isya. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kertas, lalu diajukan ke depan. Jika bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita cukupkan apa yang kita baca dari kitab Ta'limul Muta'allim. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada satu pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi diri yang suka merasa aman dan suka merasa lemah? Suka merasa aman di sini mungkin maksudnya adalah terlalu merasa nyaman gitu ya, zona nyaman mungkin maksudnya ya. Kalau kita merasa aman itu syukur, alhamdulillah ya. Keamanan adalah sesuatu yang kita cari ya. Tapi seperti maksudnya adalah zona nyaman, terlalu nyaman dan suka merasa lemah. Baik, maka ingatlah sabda Nabi SAW yang memotivasi seseorang untuk bersemangat dan tidak merasa lemah. Kata Nabi SAW yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Kata Nabi SAW, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat terhadap dirimu. Bersemangatlah, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Wasta'in billah. Nah, ini dia jawabannya. Minta tolonglah kepada Allah, ya, dan minta tolonglah kepada Allah. Di antara caranya agar tidak lemah tadi, itu minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, kata Nabi SAW, dan jangan kamu merasa lemah. Ya, jangan kamu merasa lemah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, seorang al-mu'min al-qawi, ya, seorang beriman yang dia itu kuat, lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang dia itu lemah, ya. Sehingga orang yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Akan tapi kata Nabi SAW, pada diri keduanya itu terdapat kebaikan. Meskipun dia lemah, akan tapi selama dia beriman, maka terdapat kebaikan pada dirinya. Akan tapi seorang mukmin yang lebih kuat dia, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang pertama tentunya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari rasa lemah seperti rasa malas, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan dari sifat malas, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan dari sifat malas, ya. Maka itu tadi jawabannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk
menghindari sifat lemah dan sifat malas tadi. Baik, demikian hanya satu pertanyaan, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.